itu gampang. Kamu niru saya ngomong kayak gini sejak awal tadi gampang itu. Apalagi tulisannya ada. Tapi menjalankannya, oh itu luar biasa. Kalau gurunya sendiri tidak menjalankan, apa bisa kamu menyuruh muridmu menjalankan? Kalau kamu tidak tekun, apa bisa kamu menyuruh muridmu tekun? Kalau kamu sebagai pendidik sering bolos, apa bisa kamu memaksa mahasiswamu rajin? Menasehati untuk rajin bisa, tapi mencontohkan rajin itu lebih sulit. Maka kalian harus sebagai pendidik punya kesadaran uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik. Dan yang terakhir, jalannya pendidik itu harus punya semangat belajar justru, biar ilmunya tambah terus. Kalau ada pengajar yang tidak mau belajar, pada saatnya dia akan expired. Ilmune out of date. Yang lain sudah sampai di mana, dia ngomong apa? Nggak nyambung, kehilangan waktunya. Jadi guru yang baik adalah guru yang justru bersemangat belajar. Karena dengan itu ilmunya tambah terus. Semakin dia berkualitas, semakin dia mungkin membentuk murid yang berkualitas. Jadi pokoknya kesuksesan guru itu pertama-tama dimulai dari kesuksesannya membereskan dirinya. Terus yang kedua, ini kita, murid. Seorang murid kalau terhadap dirinya, perhatikan kebersihan hati dan keikhlasan dalam mencari ilmu. Kebersihan hati berarti hindari semampu mungkin maksiat-maksiat, dosa-dosa, khususnya yang disengaja. Kalau tidak sengaja kan ya memang di luar kuasa kita, wong tidak sengaja. Asal jangan tidak sengaja tapi terus besok diulang. Kalau diulang sudah sengaja, itu berarti. Kamu jalan-jalan di mall, terus lihat orang bajunya mini, terus kamu tiba-tiba kelihatan, itu tidak sengaja, tidak apa-apa. Tapi kok besok saya mau jalan-jalan di mall lagi, apa biar kelihatan, biar tidak sengaja lihat lagi. Itu sengaja sudah. Loh tapi kan nggak sengaja Pak, wong orangnya lewat. Iya itu sengaja, wong kamu niat jalan-jalan biar kelihatan. Jadi bereskan dirimu juga, bersihkan hatimu, terus ikhlaskan niatmu untuk menuntut ilmu. Kepada guru tawaduk, hormat, itu pasti ya. Tapi kalau di adabul alimul muta'alim, tawaduk kita dan kehormatan kita itu berhubungan dengan kesolehan seorang guru, ketulusannya, kerendahan hatinya, dan kecintaannya pada murid-muridnya. Jadi pada guru harus tawaduk. Sebelum belajar harus membersihkan diri, memulai belajar harus niat ikhlas lillahi ta'ala menuntut ilmu. Kemudian kalau belajar, perhatikan adab-adabnya. Perhatikan manfaat dan barokahnya ilmu. Adabnya apa saja? Ini ringkesan tentang adab pencari ilmu. Saya baca saja karena kalian sudah paham maksudnya, tinggal menjalankan saja yang belum. Yang pertama, pencari ilmu itu harus tadi ya, menyucikan hati. Hilangkan dendam, hasud, segala yang jelek-jelek, budi pekerti yang jelek. Kemudian perbaiki niat. Niatnya hanya mencari ridhonya Allah. Tujuannya bukan dunia. Jangan cari ilmu niatnya jabatan, harta, pekerjaan, kehormatan. Jangan cari yang dunia-dunia.
Cari ridho Allah saja. Kemudian jangan menunda-nunda belajar. Setiap ada kesempatan, setiap niat muncul untuk belajar, belajar. Seperti di awal tadi kalimat, kelemahan kita biasanya menunda, nanti. Terus qanaah. Qanaah berarti apa? Jangan ambisius. Ikuti saja ritmenya. Makanya tadi ada istilah tulus zaman. Memang butuh proses, butuh waktu. Baru punya satu buku filsafat terus pingin pokoknya saya menguasai semuanya bulan ini, udah iso. Pelan-pelan, ada prosesnya. Belajar apapun ada prosesnya. Jadi tidak bisa instan. Hari ini kan setiap orang pinginnya instan. Kamu baru belajar tasawuf kemarin, minggu depan pengen jadi wali. Iya, tidak iso. Ada prosesnya, ya. Jangan ambisius, nanti mudah overdosis tadi, ya. Oke, terus perhatikan waktu. Coba kamu ukur dalam sehari 24 jam, dikurangi waktu untuk tidur, makan, yang standar-standar, berapa persen alokasi waktumu untuk belajar, untuk hal-hal yang penting. Ini harus kamu perhatikan ya. Zaman saya dulu sekolah itu sama gurunya disuruh bikin timeline. Jam 7 sampai jam 12 sekolah, jam 12 sampai jam 2 istirahat, jam 2 sampai jam 4 membantu orang tua, jam 4 sampai maghrib belajar, habis maghrib sampai isya ngaji, habis isya sampai jam 10 belajar lagi, terus tidur. Itu yang dikumpulkan ke gurunya. Ya, ya kenyataannya ya pulang sekolah main, nanti habis main lagi. Terus, oke, ya dulu. Kalau sekarang tidak ada bedanya. Terus selanjutnya ini petunjuk dari Kiai Hasyim, tolong makan dan minumnya dipersedikit. Ini kalau bahasa kita kemarin tirakat. Maksudnya apa? Sudahlah, fokusmu pada makan dan minum, jangan keterlaluan lagi. Kita kadang-kadang mikir nyari warung makan di mana aja bisa berjam-jam itu. Makan enaknya di mana ya? Di sini apa di sana dan seterusnya. Itu menunjukkan uangmu masih banyak. Kalau uangnya sedikit mesti kamu tidak mikir aneh-aneh, ya kuatnya angkringan ya ngangkring. Tapi jangan habiskan waktumu hanya untuk makan minum. Syukur-syukur kamu bisa sekali dua kali puasa. Jadi mempersedikit itu bukan berarti kamu tidak mampu, tapi memang sengaja kamu tirakat, melatih jiwamu untuk tidak begitu saja memenuhi hasrat dan nafsu. Jadi dikurangi sedikit-sedikit makannya. Nah, kalau makan minum puasa lahir, ada juga wirai. Kalau wirai ini puasa batin, menjaga diri dari jangan-jangan ini tidak boleh, jangan-jangan ini merusak, jangan-jangan ini dosa, jangan-jangan ini maksiat. Kamu batasi benar dirimu, itu namanya wirai. Terus selain makan dan minum, ada juga himbauan untuk jangan terlalu banyak tidur. Ya. Jadi jangan tidur terlalu sore. Kalau kalian sih kemungkinan tidurnya malam, tapi bangunnya siang. Sama saja terlalu banyak tidur. Jangan terlalu banyak tidur. Tidur sesuai dosisnya saja. Dikurangi sedikit-sedikit tidak apa-apa, karena tubuh kita itu kadang-kadang tergantung dengan yang kita biasakan. Kalau kita biasakan sehari tidur 10 jam, ya dia jadi manja pingin 10 jam terus. Tapi kalau kita biasakan 6-7 jam, ya dia cukup dengan 6-7 jam.
Terus yang terakhir ini mungkin agak berat bagi kalian. Tidak tenggelam dalam pergaulan, apalagi bergaul dengan lawan jenis. Nah, ini karena ini sering menggoda, ini apalagi lawan jenis ya. Semoga tidak ada yang bilang, Pak, saya malah sama sesama jenis Pak tergoda. Ya, tambah nguatiri lagi itu. Ya, intinya jangan sampai pergaulanmu dengan teman-temanmu, dengan sahabat-sahabatmu jadi penghalang bagimu untuk mencari ilmu. Waktunya habis hanya untuk bergurau, waktunya habis hanya untuk kegiatan iseng bareng-bareng, eman-eman. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Syukur-syukur pergaulanmu mendukung aktivitasmu mencari ilmu. Saling diskusi, saling nambah materi, saling memperkaya wawasan. Itu berarti pergaulan yang menunjang. Oke, terus. Nah, ini dikutip juga oleh Kiai Hasyim, sering saya sampaikan, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini kalau ada yang tanya, Pak, sejak tadi kok teori, kapan dalile kan? Ini saya bawakan hadis. Jadi qala Rasulullah, man talabal ilma liyujadila bihil ulama wa yumariya bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahun nar. Barang siapa mencari ilmu untuk mendebat para ulama, jadi niatnya cari ilmu itu untuk membantah orang pintar siapa yang kamu tidak setuju, wa yumariya bihis sufaha, untuk membodohi orang-orang bodoh, minteri orang-orang bodoh. Nah, mentang-mentang kamu lebih pintar, temanmu tidak ngerti apa-apa, terus kamu pinteri dia, kamu tipu dia dengan kepintaranmu. Itu wa yumariya bihis sufaha, atau wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau memalingkan wajah manusia padanya. Maksudnya apa? Mencari popularitas saja, mencari biar kamu terkenal, biar kamu dipuji orang. Jadi kalau niatnya cari ilmu tadi untuk berdebat, untuk membodohi, minteri orang lain, dan untuk nyari terkenal, nyari popularitas biar viral, kalimat terakhirnya adkhalahun nar, ilmumu akan jadi jalanmu masuk neraka. Allah akan membawamu ke neraka karena kamu sudah menyalahgunakan ilmu. Karena ilmu gunanya tidak untuk itu. Jadi para pencari ilmu harus hati-hati. Terus, nah ini ada quotes. Kalau ini tentang kesungguhan beliau, Kiai Hasyim. Jadi ada cerita suatu ketika Kiai Hasyim ini didatangi oleh Belanda. Kiai Hasyim ini pernah juga masuk penjara zaman Jepang. Tapi satu ketika ini, kalau ini masih zaman Belanda, beliau, karena Belanda melihat pengaruhnya beliau yang luar biasa, Belanda ingin memberi bintang jasa, memberi emas, memberi perak sebagai tanda kehormatan. Tapi Kiai Hasyim menolaknya. Nah, terus malam harinya Kiai Hasyim cerita pada murid-muridnya, kemudian memberitahu alasannya. Alasannya apa? Kenapa emas, perak, bintang jasa tadi ditolak? Beliau cerita kejadian tadi waktu Belanda datang itu mirip ketika Nabi Muhammad didatangi kaum jahiliyah
ditawari 3 hal. Kedudukan yang tinggi, harta yang berlimpah, dan gadis paling cantik. Tapi Rasulullah menolak dengan kalimat, demi Allah, jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti berjuang, aku tidak akan mau menerimanya meski nyawa taruhannya. Jadi belajar mencari ilmu juga sejenis jihad, sejenis berjuang. Jangan tertipu oleh tawaran-tawaran duniawi, apakah itu harta, jabatan, gelar, pangkat, pacar. Itu kan gadis cantik kuwi ya pacar. Misalnya gadis paling cakep di kelasmu bilang, tipe idealku adalah cowok cerdas yang IP-nya 3,5 ke atas. Terus kamu belajar biar IP-mu tinggi. Itu niatnya dunia berarti. Jadi jangan tertipu oleh itu. Sudahlah, fokusmu ilmu saja. Analoginya seperti ketika beliau diberi hadiah oleh Belanda, ketika Rasulullah ditawari oleh kafir Quraisy. Meskipun bulan diletakkan di tangan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tetap tidak akan berhenti berjuang. Kalian juga harusnya begitu. Halangan apapun jangan jadi alasan untuk berhenti mencari ilmu. Berhenti kuliah mungkin saja, tapi berhenti mencari ilmu jangan. Berhenti sekolah bisa jadi, tapi jangan berhenti belajar. Karena ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terus sekarang kita lihat quotes-quotes ya. Ini bagi orang yang berilmu, tolong jangan fokus pada perbedaan pendapat. Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja. Hati-hati, sekarang zaman medsos, zaman apapun kelihatan, sehingga sangat terasa hari ini siapa yang pendapatnya berbeda dengan kita. Kalau kita hari ini tidak mampu mengelola perbedaan, maka yang terjadi adalah perbedaan itu akan jadi sumber perpecahan dan permusuhan. Dan ini adalah bencana yang besar untuk masyarakat kita. Jadi kalau kalian punya ambisi perbedaan itu lenyap, tidak akan mungkin. Karena pasti setiap orang punya pandangan yang beda-beda. Kok dulu tidak terasa, Pak? Dulu tidak ada medsos, tidak ada internet, tidak ada media-media online yang sekarang kamu miliki. Jadi sebenarnya sudah beda-beda, tapi belum terlalu terasa. Tapi sekarang sangat terasa. Maka nasihat pesan dari Kiai Hasyim ini perlu kita perhatikan. Hati-hati mengelola perbedaan, karena kalau hanya melahirkan permusuhan dan perpecahan, maka itulah awal kehancuran masyarakat kita. Terus, nah, antara lain apa yang menghasilkan permusuhan itu? Seperti orang berdakwah dengan cara memusuhi. Kalian bisa mencari contoh banyak sekali hari ini berdakwah dengan model konfrontasi, menyerang yang lain yang berbeda. Katanya Kiai Hasyim, itu ibarat orang membangun kota tetapi merobohkan istananya. Maksudnya apa? Membangun kota merobohkan istananya itu kita kehilangan pokoknya. Kota itu kan berdiri karena adanya pemerintahan, adanya istana.
Tapi kita membangun kota dengan merobohkan istana, itu sama saja bunuh diri. Oke, jadi dakwah dengan cara memusuhi harus kita kritisi. Kalau ini saya tidak tahu sindiran atau tidak buat kita. Bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman dan rujukan bagi muslimin. Hal itu benar adanya. Namun Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mempertimbangkan pendapat para ulama adalah sulit, bahkan tidak bisa. Jadi ini seperti menyindir kita, mbok yo kita itu tahu diri. Iya sih, kita umat Islam merujuk Al-Quran dan Hadis. Cuma untuk memahami Al-Quran dan Hadis itu tidak sesederhana membaca terjemahannya. Ada macam-macam ilmu yang dibutuhkan. Kita butuh pertolongan para ulama. Jangan GR, kita bisa membaca sendiri. Lo artinya kan itu, lo yo artine terjemahannya bahasa Indonesianya. Tapi maksudnya apa? Kita butuh bantuan para ulama. Kita tidak lebih kompeten dibandingkan mereka. Jadi sebenarnya ini ya tidak cuma untuk Al-Quran dan Hadis. Di ilmu apapun kan kita butuh rujukan. Kalian kalau nulis makalah kan merasa bahwa lu ilmuku masih cetek Pak. Jadi kalau saya nulis makalah apa, ya ada footnote-nya, ada rujukannya kan ngono. Kan kamu ndak ngeyel, saya mikir sendiri ini Pak. Levelmu mana mikir sendiri kan gitu. Ya mesti nyari rujukannya. Makanya katanya Kiai Hasyim sulit kalau tidak minta pertolongan para ulama. Kan kadang-kadang ada yang bilang, itu kan pendapat ulama, Quran hadisnya dong kan gitu. Loh ya, emangnya para ulama ndak ngerti Quran hadis? Insya Allah mereka ngerti. Dan lebih ngerti daripada kita sendiri kalau membaca Al-Quran dan hadis. Makanya jangan meminggirkan perannya para ulama. Kita butuh mereka. Terus kalau ini tentang nasionalisme, kapan-kapan kita membahas tema tentang Kiai Hasyim dan nasionalisme. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan. Kamu sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan. Meskipun sekarang ada isu yang rame itu. Oke, ya jawabannya Kiai Hasyim loh ini, bukan saya. Terus yang penting jangan di sini. Sesungguhnya perpecahan, pertikaian, saling menghina dan fanatik mazhab adalah musibah yang nyata dan kerugian yang besar. Beda pendapat monggo, ndak cocok sama pendapat orang lain silahkan, ndak apa-apa. Tapi jangan pecah, jangan bertikai, jangan saling menghina, jangan merasa benar sendiri, itu fanatik mazhab. Kalau itu terjadi, musibah yang nyata dan kerugian yang besar. Ini diwanti-wanti oleh Kiai Hasyim. Innal haqqo yad'ufu bil ikhtilaf wal iftiraq wa innal batila qad yaqwa bil ittihad wal ittifaq. Kalau kita gegeran terus, ndak kompak-kompak, berselisih terus, hati-hati ada rumus. Sesungguhnya kebenaran bisa lemah karena perselisihan dan perpecahan, sementara kebatilan bisa menjadi kuat karena bersatu dan kompak. Jadi kuncinya ternyata pada persatuan dan kekompakan. Indonesia itu besar jaya kalau bersatu dan kompak.
Islam itu besar jaya kalau mau bersatu dan kompak. Kalau tidak, bisa-bisa dia digantikan perannya oleh kebatilan yang lebih bersatu dan lebih kompak. Maka kuncinya di situ sekarang. Jadi kita sendiri yang mencermati, jangan sampai peran-peran vital kita dalam hidup digantikan oleh agen-agen kebatilan dan kita tidak mampu melawan karena ternyata kita tidak kompak. Apa masih ada? Oh, ini ada beberapa petikan dari tulisan beliau Al-Mawa'il. Wa qala Rasulullah la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling hasud, jangan saling marah, saling bertengkar, saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah hamba Allah yang saling berteman. Itu disyarah oleh Kiai Hasyim, wahum yatahasadun wa yatabaghadun wa yatanaqasun wa yakununa a'da. Sementara mereka, berarti termasuk kita, Rasulullah sudah pesan semacam itu, tapi hari ini kita saling hasud, saling benci, saling debat, dan saling bermusuhan. Jadi ini peringatan juga. Ayuhal ulama al-muta'assibun li ba'dil madzahib au ba'dil aqwal. Wahai para ulama yang suka fanatik pada sebagian madhab atau sebagian qaul, pendapat, da'u ta'assubakum fi amril furu' alladhi al-ulama fihi ala qaulain. Tinggalkanlah fanatismemu dalam hal-hal yang furu'iyah, yang para ulama terpecah dalam dua pendapat. Maksudnya apa? Kalau ada hal-hal yang furu'iyah, ikhtilafiyah, perbedaan-perbedaan tentang hal yang furu', sudahlah, jangan fanatik. Silahkan saja siapa mau mengambil pendapat yang mana. Maksudnya Kiai Hasyim itu. Qail kullu mujtahidun musibun. Ada yang bilang wong itu ijtihad. Kalau furu'iyah itu kan berarti ijtihadnya para ulama. Ada yang bilang setiap mujtahid itu benar. Ada juga yang bilang al-musibu wahid walakinnal mukhti' yu'jar. Yang benar itu satu, tetapi yang salah juga dapat pahala. Kalau ada para ulama berbeda pendapat, kita cocok dengan salah satu pendapat, monggo. Teman kita yang lain cocok dengan pendapat yang berbeda, tidak masalah. Tidak usah berdebat, tidak usah mengedepankan fanatisme. Dua-duanya insya Allah dapat pahala. Nanti Allah yang menilai. Yang benar dapat 2, seandainya salah dapat 1. Terus gini kadang-kadang kita masih gegeran. Oh berarti saya dapat 2 dong. Kan aku yang benar. Yes yombola. Pokoknya jangan gegeran, itu saja. Jangan terlalu fanatik. Wong itu furu'iyah, tidak masalah. Oke teman-teman, saya kira itu ya. Kiai Hasyim sudah jam 10. Ini hanya pancingan saja. Silahkan dilanjutkan. Ada beberapa kitab yang masih bisa kita akses hari ini yang ditinggalkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah didapat, beberapa gampang di-download. Silahkan diperdalam. Banyak manfaat yang kita ambil dari karya-karya beliau. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita lanjutkan dengan tokoh pendidikan yang perempuan, Raden Dewi Sartika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.